Selamat pagi Bapak Ibu Guru dosen. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Septian Yoga Krisnanto dari Prodi Manajemen Bisnis Online. Saya ingin menjelaskan penelitian saya tentang diskriminasi dan kesenjangan karir di dunia kerja dengan studi kasus PT LRT Jakarta tempat saya bekerja. Kenapa sih saya mengambil latar belakang ini? Karena diskriminasi dan kesenjangan karir di dunia kerja itu isu yang sangat mencuri perhatian di dunia, termasuk di Indonesia, yang mana walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh individu berdasarkan gender, ras, usia, dan latar belakang pendidikan. Hal ini dapat berdampak pada individu yang mengalami diskriminasi dan juga dapat mempengaruhi produktivitas organisasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk tujuan penelitian saya yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk diskriminasi yang terjadi di tempat kerja. Yang kedua adalah menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan kerja dan karir di dunia kerja. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi untuk mengurangi diskriminasi. Untuk batasan penelitian saya, yang pertama dengan lingkup geografis di kantor saya bekerja yaitu PT LRT Jakarta. Untuk subjek penelitian ini melibatkan karyawan dari berbagai latar belakang di kantor. Yang ketiga, untuk waktu penelitian dilakukan secara daring. Kenapa sih terjadinya kesenjangan dan diskriminasi kerja? Yang pertama itu karena stereotip dan prasangka kepada kelompok tertentu. Yang kedua, struktur organisasi yang kaku. Yang ketiga, kebijakan rekrutmen yang tidak adil dan diskriminatif. Yang keempat, yaitu lingkungan kerja yang kurang ramah dan tidak kondusif. Nah, dari dampak tersebut, dari diskriminasi tersebut, maka terdapat dampak efek diskriminasi dan kesenjangan karir. Yang pertama yaitu diskriminasi yang menyebabkan dampak psikologis terhadap kelompok tertentu, reputasi perusahaan menjadi buruk, produktivitas perusahaan menjadi menurun, dan retensi karyawan lemah. Yang ketiga, menimbulkan ketimpangan sosial. Untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah data kualitatif dengan pelaksanaan FGD daring untuk populasi karyawan LRT Jakarta, sampel 1-3 orang per departemen. Hasil analisis data saya yaitu dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Yang kedua, mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis. Yang ketiga, membaca seluruh data. Yang keempat adalah mengidentifikasi segmen-segmen. Yang kelima adalah identifikasi tema. Yang keenam, analisis dan interpretasi. Yang ketujuh yaitu pelaporan, menyusun laporan yang menyajikan temuan termasuk kutipan dari partisipan untuk mendukung analisis. Hasil dari kesimpulan saya yaitu diskriminasi di dunia kerja saat ini sering kali muncul dalam berbagai bentuk, namun seperti samar dan tidak terlihat. Yang kedua yaitu kesenjangan karir yang terjadi dapat dilihat dalam pemisahan kesempatan antara kelompok yang diuntungkan dan mereka yang dipinggirkan. Ini bisa berupa perbedaan gaji, kesempatan promosi, atau akses ke program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu menurut para pegawai, diskriminasi dan kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terdampak, namun bisa terdampak pada keberagaman dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Untuk saran, setelah kesimpulan kita dapat, maka terdapat beberapa saran dari beberapa pegawai yaitu perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan perekrutan, promosi, remunerasi dilakukan secara adil dan objektif. Yang kedua adalah penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan dan berbasis pada kompetensi nyata. Yang ketiga adalah pemberian kesempatan yang setara bagi semua karyawan untuk berkembang dalam karir mereka, termasuk akses yang sama ke pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peluang promosi yang perlu dijamin. Untuk refleksi pribadi saya ketika melakukan penelitian ini adalah penelitian tentang diskriminasi dan kesenjangan karir bukan hanya sekedar tugas akademis, tapi juga merupakan perjalanan yang memperkaya pemahaman saya tentang isu-isu sosial yang kompleks. Saya berharap untuk terus belajar dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di dunia kerja serta mendukung
mereka yang terpinggirkan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah atau ada yang kurang benar, mohon untuk dibenarkan. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu Guru dosen.